Alhamdulillah alladzi amarona bittiba'i rasulihil jalil linakuna 'alas sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bid-dinil qawim wal manhajil mustaqim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah atas takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajahah di Masjid Baitus Salam 1 dalam kerangka pengajian rutin malam Rabu, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Mengapa dibahas tentang kajian berkaitan dengan sujud sahwi? Karena sebentar lagi insya Allah kita akan kedatangan satu bulan, yaitu bulan Ramadan, dan di dalamnya ada sholat tarawih. Walaupun sholat tidak hanya pada saat bulan Ramadan, tapi melihat ke belakang, keadaan yang berkaitan dengan kekeliruan dalam sholat, itu dalam sholat berjamaah sehari-hari jarang terlihat berkaitan dengan kekeliruan yang mengharuskan adanya sujud sahwi. Tapi aneh dina palebah taraweh mah sok aya wae nu kaliru imam teh, sampai kemudian mengharuskan adanya sujud sahwi. Dan kadang-kadang berkaitan dengan pengetahuan teknis bagaimana tentang sujud sahwi itu sendiri belum merata di antara jamaah, sehingga yang seharusnya melakukan sujud sahwi termasuk juga makmum, kadang-kadang makmum ada yang sudah pulang dan juga meninggalkan tempat sholat. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini perlu dibahas tentang masalah tersebut agar ibadah kita betul-betul maksimal sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama berkaitan dengan posisi sebagai imam, sehingga kesempurnaan ibadah sholat itu sendiri sangat bergantung kepada pengetahuan sosok sebagai seorang imam. Maka di sini ikhwati iman rahimakumullah, ada beberapa dalil berkaitan dengan persoalan sujud sahwi. Yang pertama, pengertian sujud sahwi. As-sahwu huwa al-khota'u an ghaflatin fis sholati. Sahwi adalah kekeliruan yang terjadi karena lupa di dalam sholat. Demikian di dalam kitab Al-Manarul Qori juz kedua halaman 353. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan
ketika ingat akan kekeliruan yang dilakukan di dalam sholat. Ari kitu mah teu inget yen eta teh salah, teu aya sujud sahwi. Aya anak sujud sahwi teh upami urang yakin atanapi ragu-ragu berkaitan dengan kekeliruan yang kita lakukan di dalam ibadah sholat. Nya kan tenan ari keur poho dina hartos teu inget mah nya ieu poho teu inget gitu. Sanes teu eling, itu eling mah saur Pak Haji mah kirang sasenok. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kedua tentang ketentuan sujud sahwi. Sujud sahwi ketentuannya ada 4 perkara. Sehingga ketika ada kekeliruan tersebut, maka itu dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama adalah kekurangan rakaat. Yang kedua kelebihan rakaat. Kemudian yang ketiga adalah lupa tasyahud awal, dan yang keempat ragu-ragu tentang rakaat sholat. Nah, di sini dicantumkan terutama di dalam risalah sholat yang diterbitkan oleh Dewan Hizbah mengenai yang pertama kekurangan rakaat. Di sini hadisnya dalam Musnad Ahmad Ibnu Hambal juz kedua halaman 386 nomor hadis 8998. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhuhra rak'atain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur 2 rakaat. Tsumma sallama. Kemudian beliau salam. Jadi neme 2 rakaat atau salam. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Aku siroti sholatu." Apakah salat itu dikosor, dikurangi? Nun Gusti Rasul, nah ayeuna salat teh salat duhur teh janten 2 rakaat nah tos dikirangan ayeuna teh. Maka ikhwati rahimakumullah, tentu pertanyaan ini bukan berarti dilakukan dan diajukan oleh para sahabat pada saat sholat. Henteu sugan Rasul teh ditepak, ya Rasul gitu. Nah ayeuna teh salat janten 2 rakaat gitu, atanapi dina waktos nuju tahiyat gitu. Mari posisi tahiyat kan benten dina waktos calikna. Anu sakedahna calik tahiyat awal ye calik tahiyat akhir, kan berarti ieu teh tos bade rengse. Sok sanaos teu aya keterangan dina ieu hadis yen para sahabat tumarosna teh dina kondisi kumaha tangtos nyaeta tumarosna teh nalika sarengse salat. Qala saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Abu Hurairah radhiyallahu an punten. Faqama, maka beliau kemudian berdiri, fasholla, lalu beliau salat rakaataini 2 rakaat, dalam arti menambah apa yang kurang dari sholatnya itu. Tsumma sajada sajdataini, kemudian beliau sujud 2 kali sujud ba'dama salama, setelah beliau salam. Nah, jadi di sini sujud sahwinya selain berkaitan dengan kekurangan rakaat adalah dilakukan setelah salam. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain disebutkan, yaitu dalam riwayat Imam Bukhari juz pertama halaman 182
nomor hadis 468. Kemudian Nabi maju ke depan, lalu menyempurnakan rakaat yang beliau tinggalkan. Kemudian beliau salam. Setelah itu beliau takbir dan sujud seperti sujud sebelumnya atau lebih lama. Kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir lalu salam. Nah, itu dalam riwayat Imam Bukhari. Kemudian juga di dalam masih riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa qala Sa'dun, telah berkata Sa'ad, wa ra'aitu Urwah bin Zubair, saya melihat Urwah ibnu Zubair, shalla minal maghrib rakaatain, beliau melaksanakan sholat maghrib 2 rakaat. Jadi sakedahna maghrib teh 3 rakaat, ieu mah 2 rakaat parantos salam. Jadi fasallama, beliau pada saat setelah 2 rakaat itu salam. Wa takallama, dan berbicara. Tsumma shallama baqiya, kemudian beliau sholat menyempurnakan kekurangannya, wasajada sajdatain, dan beliau sujud 2 kali. Nah, ini dalil-dalil yang berkaitan dengan bahwa sujud sahwi itu dilakukan dikarenakan kekurangan rakaat. Tah panginten kakirangan rakaat, Bapak Ibu mungkin saja ketika di rumah bisa mungkin lupa atau ragu gitu, atau yakin. Kalau di sini kan berarti yakin, atau mungkin ada yang memberitahu bahwa sholatnya baru sekian rakaat, atau yakin bahwa dirinya atau kita itu lupa dalam arti belum sempurna. Maka ada yang disebut dengan sujud sahwi, sujud 2 kali. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, da upami salat di masjid mah itu biasana kagugusur ku imam. Lamun makmumna caliwura oge biasana kagugusur kuno janten imam. Matak jarang salahna gitu. Kajaba lamun imamna anu malaweung atanapi mungkin hilaf gitu. Maka ikhwati iman rahimakumullah, ada yang meluruskan, yaitu makmum. Upami makmum mah caliwura hilaf kagugusur gitu. Tapi mungkin saja suatu saat anu poho teh duanana, nya imam nya makmum gitu. Bahkan mungkin wae makmum oge beda-beda. Ceuk nu saurang subhanallah, ceuk nu saurang cicing tidak yakin yen imam teh bener. Jadi ceuk makmum nu sejen salah matak di subhanallahan oge, ceuk makmum nu sejen mah imam teh bener. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, dalam posisi seperti ini hendaklah imam mengambil perkara yang yakin untuk dirinya, selesaikan dan tidak melaksanakan sujud sahwi sebelum sebelum salam maksudnya, tapi selesaikan sholatnya. Baru setelah selesai sholat dalam arti salam, maka kemudian bertanya kepada makmum, cik namanya nu subhanallah, naon nu tadi teh lepatna. Nah, ini pernah juga terjadi, cek makmum nu ieu mah 3 cenah, cek nu sejen 4. Kumaha carana? Maka dipoting meureun gitu. Jika dina sidang wae dipoting gitu. Maka itu silahkan untuk dimusyawarahkan. Lalu kemudian diambil siapa yang kira-kira paling rasional dan jumlahnya paling banyak untuk mengambil keputusan kira-kira tadi itu kelirunya yang mana. Maka lamun mah
kaliruna teh memang leres kakirangan rakaat, maka tinggal menambah dan lakukan sujud sahwi. Tapi lamun mah dominan cek makmum teh leres, eta mah tadi makmum ngucapkeun subhanallah mah eta nu caliweura we gitu. Maka ikhwati iman rahimakumullah, makmum seperti ini ya tentu tidak menjadi soal, dalam arti nya atos we datos rengse ngalaksanakeun salat oge ngan beureun ebat kusabab malaweng gitu. Nah ikhwatu iman rahimakumullah ngan jadi ngagempurkeun imam anu kitu teh. Imam geus bener der ieu di subhanallah gitu. Tapi da sok aya nu namina kakaliruan mah sabab setan teh pan sok datang. Jadi nalika adzan maka setan teh lalumpatan ka'annahum durat, bahkan lumpat nage barijeng hitut berat gitu. Tuluy weh rengse adzan datang deui ka masjid ngagoda nu rek salat. Nalika dikumandangkeun qomat maka lumpat deui rengse qomat datang deui. Tuluy ngagoda jalma anu ngalaksanakeun salat. Di antawisna sok nyulusup kana sab-sab sakirana aya sab anu longgar. Tuluy we ngucapkeun ngaharewoskeun uzkur kada. Inget itu cing inget ieu. Matak teu aneh lamun nalika salat sok loba jadi iingetan. Aduh, kunci motor ngagantung. Sieun aya nu nyokot jeung motorna. Ibu-ibu riweuh, aduh sieun tutung poho teu dileutikan teu dipareuman kompor gitu. Nah, jadi memang nalika bade ngalaksanakeun salat mah kedah dikantunkeun heula rupi-rupi aktivitas nu sakintenna baris ngirangan jeung ngaburkeun kana pangacian kana kahusuan. Mata lamun mah dina kaayaan nuju nyedek lapar tuangeun tos disiapkeun teras we dikumandangkeun iqomat sanes adzan ieu mah iqomat maka Rasulullah tuang heula gitu. Jadi ulah salat heula tapi tuang heula. Ngarah naon? Ngarah khusyuk salatna. Di urang tibalik mending salat heula ngarah khusyuk daharna. Beda saeutik sareng Rasul teh gitu. Mata aya nu gaduh putra teh ning gaduh putra 3 ceuk si bapana teh enjing cenah masak fried chicken. Kabojona teh siap cenah gitu. Maka eta mah nalika sumping tina padamalanana tinggali kana meja makan aya fried chicken nyampakna aya opat gitu. Maka tadinya teh urang salat heula we cenah ngarah usu daharna gitu. Salat rakaat nu kahiji eta mah aya naon budak tatangga dibikeun ka budak tatangga. Eta keur salat tadi teh aya opat dicokot bikeun ka budak tatangga hiji berarti tinggal 3. Datang si cikal gitu. Mah cenah hayang tuang tah aya di dinya cenah na meja makan pracikan. Dihitung tadi dicokot hiji ayeuna hiji deui berarti tinggal 2. Budak anu ka ieu anu panengah datang gitu. Tungtungna dihitung jadi tinggal 3. Maka datang budak anu terakhir gitu. Si bungsu eta keur tahiyat ngajleng gitu. Ulah bikin kakitu gitu. Ta ikhwata iman rahimakumullah. Jadi eta nu kahiji berkaitan dengan sujud sahwi itu adalah ketika kekurangan rakaat. Maka ketika kekurangan rakaat hendaklah untuk ditambah rakaat yang kurangnya kemudian lakukan sujud sahwi. Bisa dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Akan tetapi berkaitan dengan kekurangan rakaat ini
Kalau memang kita sholatnya sendiri dan yakin tentang kekurangan rakaat itu, maka bisa dilaksanakan sujud sahwi itu sebelum salam. Tapi seandainya kita ragu berkaitan dengan sholatnya saat berjamaah gitu, maka tentu saja itu dilaksanakan setelah salam. Taroskeun ka makmum tadi teh lepatna kumaha gitu, apakah kurang atau lebih. Nah, itu yang pertama tentang ketentuan sujud sahwi adalah ketika kekurangan rakaat. Yang kedua, sujud sahwi itu dilakukan ketika kelebihan dalam rakaat. Dalam hal ini dalam riwayat Imam Muslim juz pertama halaman 401 nomor hadis 572, dan dalam riwayat-riwayat yang lainnya di situ bisa dibaca. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sholat Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adzuhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat duhur khomsan, sebanyak 5 rakaat. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepada beliau, azida fis sholati, apakah ada tambahan dalam sholat itu? Nah, ayeuna mah sholat teh janten 5 rakaat ya Rasulullah, tos robih gitu. Nah, ayeuna mah janten 5. Qala, beliau kemudian bertanya, wa madaka, apa itu? Nah, kumaha kitu gitu. Faqalu, maka mereka para sahabat itu menjawab, sholaita khomsan, tadi engkau itu wahai Rasul melaksanakan sholat 5 rakaat. Fasajada sajdataini, lalu Nabi sujud 2 kali sujud ba'dama salama, setelah salam. Nah, itu ketentuan yang kedua berkaitan dengan sujud sahwi ketika kelebihan rakaat. Jadi upami langkung maka oge aya sujud sahwi. Ngan teu kedah dikirangan. Margit kumaha nguranganna. Beten upami kirang maka kantun namihan. Upami langkung berarti nya tos cekap ku sujud sahwi eta mangrupikeun kangge ngahapus ngaimbangi lepatna dina ngalaksanakeun salat. Kemudian yang ketiga, sujud sahwi itu dilakukan ketika lupa tasyahud awal. Di sini ada beberapa keterangan riwayat di dalam Sunan An-Nasai juz kedua halaman 244 nomor hadis 1178. Qala Ibnu Buhainata, berkata Ibnu Buhainah, Sholat Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat. Faqama fi raqatain, beliau berdiri pada rakaat kedua. Dalam arti beliau itu tidak tasyahud awal. Fasabbahu bihi, maka mereka para sahabat itu bertasbih. Jadi cek bahasa orang mah subhanallah gitu. Margi Rasul teh nalika rakaat kadua teh henteu calik tasyahud awal. Kalah ka mantenna teh ngadeg kangge rakaat katilu. Maka para sahabat memberitahu beliau dengan mengucapkan tasbih, fasabbahu bihi. Famado, namun beliau itu tetap berdiri, dalam arti henteu ngawaro ka makmum sugan calik deui henteu. Tapi langsung we ngadeg gitu. Padahal sakedah namanya eta tasyahud awal. Margi rakaat anu kadua ieu majeng kana rakaat katilu.
nalika di subhanallahan mantena tetep ngadeg janten teu lungsur calik. Falamma farago min sholatihi, ketika beliau selesai dari sholatnya, sajada sajdatain, maka beliau sujud 2 kali. Tsumma salama, kemudian salam. Nah, kalau dalam riwayat ini ikhwatu iman rahimakumullah, maka beliau ini tidak melaksanakan tasyahud awal. Jadi tahiyat awalnya teu aya, langsung we kana tahiyat akhir. Jadi sakali tahiyat akhirna teh gitu. Umargi hilap teh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Sunan Abi Daud juz pertama halaman 272 nomor hadis 1036, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min raka'atain," apabila salah seorang di antara kalian berdiri pada rakaat kedua, yaitu tidak tasyahud awal, falam yastatimma qa'iman, dan ia belum sempurna berdirinya, fal yajlis, maka hendaklah ia duduk kembali. Wa inistatamma qa'iman, akan tetapi bila sudah sempurna berdirinya, fala yajlis, maka janganlah ia duduk kembali. Wa yasjud sajdatai sahwi, dan hendaklah ia melakukan sujud sahwi 2 kali setelah selesai sholatnya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, janten upami kajantenan hilap dina waktos rakaat kadua nu sakedahna tasyahud awal, ieu mah imam teh ngadeg. Maka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum min raka'ataini, apabila salah seorang di antara kalian berdiri pada rakaat kedua dalam arti tidak tasyahud awal karena lupa, falam yastatima, dan belum sempurna qaiman dalam berdirinya, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Jadi upami dina waktos rakaat anu kadua sakedahna tasyahud awal, imam teras ngadeg sateu acan ngadegna sampurna, janten dina waktos calik sapertos kieu satos sujud kedahna calik, ieu mah sujud sabada sujud teh teras Allah tah neme kieu kitu nya, neme kieu teu acan kieu, ari kieu mah tos sempurna. Ieu mah neme kieu emut, lain hoyong ka zaman kieu teh. Tapi emut nya kuduna teh tasyahud awal, kedahna teh tahiyat awal, emut langsung we kahanap gitu, langsung tahiyat awal. Tapi saupami wa ini statama qaiman, apabila berdirinya itu telah sempurna, fala yajlis, maka hendaklah ia tidak duduk. Jadi upami misalnya tos ngadeg ka luhur Allahu Akbar, ieu maka sok sanaos di subhanallahan ku makmum, matak tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika mantena fasabbahu bihi wa madha, para sahabat teh tasbih subhanallah, tapi Rasul teh teu ngawaro ngadeg we gitu. Maka makmum sadayana waktos harita wayahna kedah nuturkeun kanu janten imam ngaradeg deui we sadayana. Makmum oge ulah marek kadawang gitu. Kan wae cenah imam cenah sorangan lah cenah gitu. Gitu. Nah, jadi innama ju'ilal imamu liyutamma bih, margi dijantenkeun imam teh pikeun diturutan, dituturkeun. Numawi nalika waktos harita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantena teras we ngadeg neraskeun dugikeun ka rakaat nu katilu, rakaat nu kaopat tasyahud akhir salam.
tidinya nembe teras sujud sahwi 2 kali. Tah kitu katangtosan upami nyaeta hilap dina waktos tasyahud awal henteu dilaksanakeun. Jadi ikhwati rahimakumullah, poin yang ketiga, sujud sahwi dilakukan ketika lupa tasyahud awal adalah ketika imam saat berdirinya belum sempurna, lalu kemudian ada yang mengingatkan atau dirinya memang ingat bahwa seharusnya adalah tasyahud awal, hendaklah ia kemudian turun untuk duduk tahiyat awal ketika berdirinya belum sempurna. Namun ketika berdirinya sudah sempurna, maka lanjutkan sholatnya, tidak mesti untuk duduk atau turun untuk tahiyat awal. Tajadan ke dina waktos ieu kedah naon silih emutan gitu. Kumaha lamun imamna tos ngadeg berdiri di subhanallahan tuluy turun ke handap gitu. Tedahna imam teh ngadeg teras kumargi tos tatihna sampurna, ieu mah teras turun ka handap. Da sieun ku makmum. Maka ikhwati iman rahimakumullah, tangtos panginten imam mungkin saja belum tahu ilmunya. Nu kadua bisa jadi gemper gitu. Maka tuturkeun weh imam gitu. Makmum ulah reco wayahna gitu. Da deukeur salat gitu. Teu meunang ngucapkeun kalimat-kalimat salianti ucapan dina waktos atanapi doa dina waktu salat. Jadi tuturkeun we dina kondisi kumaha oge gitu. Tah ikhwati iman rahimakumullah. Itu ketentuan yang ketiga berkaitan dengan sujud sahwi dikarenakan lupa pada saat tidak melakukan tasyahud awal. Yang keempat, sujud sahwi dilakukan ketika ragu-ragu tentang rakaat sholat. Di sini satu riwayat di dalam riwayat di sini tidak tercantumkan ya, tidak terfotokopi nih. Ya. Namun ikhwati iman rahimakumullah, ini bisa dilihat untuk rujukannya di risalah sholat saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam sholatnya, falam yadri awahidatan sholat am sintaini, apakah dia itu sholatnya baru 1 rakaat gitu atau 2 rakaat, fal yaj'alha wahidatan, maka hitunglah, tetapkanlah, jadi yakinilah bahwa dia itu baru melaksanakan 1 rakaat. Jadi diambil yang terkecil. Wa idza lam yadri sintaini shalla am salasan, dan apabila seseorang itu sholatnya lupa apakah atau ragu apakah 2 rakaat atau 3 rakaat, fal yaj'alha sintaini, maka ambillah, teguhkanlah, yakinilah dalam hati untuk mengambil sholatnya baru 2 rakaat. Jadi ieu teh 2 atau 3 canak we nupang sakedikna nyaeta 2 rakaat. Wa idza lam yadri salasan sholla am arba'an, dan jika seseorang itu ragu apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yaj'alha salasan, maka hendaklah dia menjadikannya atau mengambilnya rakaat yang terkecil, yaitu 3 rakaat. Tsumma yasjudu,
Kemudian ia sujud idza faragha min sholatihi, apabila telah selesai dari salatnya, wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk, qabla ayyusalima sajdataini, sebelum dia melaksanakan salam sebelum dia salam lakukanlah sujud 2 kali sujud, begitu, yang disebut dengan sujud sahwi. Nah, kemudian riwayat yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam salatnya, falam yadri kam sholat, dan ia tidak tahu, tidak yakin berapa salat yang dilakukan oleh dirinya, salasan am arba'an, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrahi syakka, maka hendaklah ia hilangkan keraguan-raguannya itu, waliyabni ala mastaiqona, dan berpeganglah kepada yang ia yakini, thumma yasjud sajdataini, kemudian lakukanlah sujud 2 kali sujud, qabla ayyusallima, sebelum salam. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sujud sahwi. Maka adapun tata cara sujud sahwi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam dan boleh juga sesudah salam. Jadi bisa dilakukan dengan 2 cara, sebelum salam atau sesudah salam. Tapi kalau sebelum salam, artinya ketika kekeliruan yang dilakukan itu sudah tahu dan yakin, oh eta salah nate gitu. Tapi upami orang can yakin mah, lakukanlah setelah salam, karena kita bisa bertanya kepada makmum kalau sholatnya berjamaah, kakaliruan nanti dina palebah naon gitu. Maka ikhwati rahimakumullah, yang aman adalah ketika setelah selesai salam, terutama pada saat sholat berjamaah, sehingga dapat diteguhkan berkaitan dengan kesalahannya pada hal apa, pada sisi apa, sehingga kemudian bisa disempurnakan baik dengan ditambah rakaat ataupun hanya sekedar dengan melaksanakan sujud sahwi. Jadi bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah salam. Maka yang A berkaitan dengan ketentuan sujud sahwi ini, kalau sebelum salam, setelah tahiyat akhir, lalu sujud sahwi 2 kali disertai takbir. Ini sebelum salam. Jadi setelah tahiyat akhir, lalu sujud sahwi 2 kali disertai takbir, dipisahkan oleh duduk di antara 2 sujud lalu salam. Ini jadi setelah sebelum salam, misalnya ketika posisinya tahiyat akhir seperti ini, kemudian kita dalam posisi telunjuk tahiyat akhir, setelah mengucapkan wa min syarri fitnatil masihid dajjal, maka itu langsung sujud, dan itu ada takbirnya. Jadi Allahu Akbar, takbir, lalu kemudian sujud, setelah itu kemudian takbir untuk duduk, lalu kemudian takbir untuk sujud lagi, lalu kemudian takbir untuk duduk dengan posisi duduknya seperti tahiyat akhir, lalu kemudian salam. Nah, itu posisi yang pertama. Doanya nanti di bawah ada. Kemudian yang kedua, kalau dilaksanakan sesudah salam, maka setelah selesai salam bertakbirlah, lalu sujud sahwi 2 kali dengan duduk di antara 2 sujud, tidak ada tasyahud lagi, kemudian salam. Nah, demikian pula seperti di awal, tidak ada tasyahud, sama sebetulnya. Cuman ini dilaksanakannya adalah sesudah salam. Jadi
innaka Hamidum Majid atau min syarri fitnatil Masiihid Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus tidinya teh urang meureun naros. Tadi teh salahna naon abdi teh gitu. Itu cenah. Oh berarti kudu kaca hideung. Nu tadi mah teu jadi eta mah. Lain ku sujud sahwi eta mah gitu. Batal salatna. Tapi kalau berkaitan misalnya dengan kurangnya rakaat, kirang cenah tadi teh Pak Ustad. Rakaatna sakedahna mah 4 rakaat, nembe 3 rakaat atau salam. Maka kalau seperti itu hendaklah kita menambah 1 rakaat. Lalu kemudian setelah itu tahiyat lagi ya, setelah selesai menambah rakaat dalam arti berdiri lagi, lalu kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud, lalu kemudian duduk, sujud, lalu kemudian tahiyat. Setelah itu kemudian lakukanlah sujud sahwi, bisa sebelum. Kalau sesudah berarti setelah salam. Tapi kalau memang sudah diketahui kan itu, maka bisa dilaksanakan sebelum salam. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Tapi seandainya memang langkung cenah eta teh 5 rakaat nembe teh, maka setelah itu takbir. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, setelah mengucapkan yang tadi itu min syarri fitnatil Masiihid Dajjal, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz tadi teh 5 rakaat. Oh gitu. Maka kemudian takbir. Tidak berdiri, dalam posisi duduk. Lalu kemudian takbir untuk sujud. Setelah itu kemudian takbir duduk. Lalu kemudian takbir sujud. Lalu kemudian takbir untuk duduk, dan duduknya langsung posisi duduk tahiyat akhir. Setelah itu kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian ikhwati iman rahimakumullah, yang kedua tentang sujud sahwi itu berlaku untuk sholat wajib dan juga untuk sholat sunat. Jadi tidak hanya untuk yang wajib, tapi juga untuk sholat sunat sama. Tentang praktek dan caranya sama begitu. Terutama mungkin saja ini yang paling banyak mungkin pada saat sholat intidor. Sholat intidor itu 2 rakaat, 1 rakaat. Tadi saya pernah juga memberitahu, tadi itu 3 rakaat, lain 2. Oh gitu. Kumaha tuh nyawayahna we sujud sahwi gitu. Dan itu kalau ada yang memberitahu, kecuali kalau tidak ada yang memberi tahu, berarti aman gitu. Ya aman atau inget, itu inget mah rupiah al-qalam, akan diangkat kolam. Di antaranya adalah wa anin nisyani, dari orang yang lupa. Jadi orang yang lupa sehingga dia itu ingat kan gitu. Itu akan diangkat kolamnya. Kemudian wa anil majnun, dari orang yang gila itu akan diangkat kolam. Dan termasuk juga orang yang terpaksa, wa mastukriha. Nah, kalau memang lupa maka tidak jadi soal. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi sujud sahwi itu berlaku untuk sholat wajib dan juga untuk sholat sunat. Badai di bumi, badai di masjid gitu. Maka itu harus dilakukan sujud sahwi seandainya memang kita tahu dalam arti yakin tentang kesalahan atau ada yang memberi tahu tentang kekeliruan sholatnya. Yang 4 perkara tadi tentunya. Di antaranya adalah kekurangan rakaat, kelebihan rakaat, lupa tasyahud, atau yang keempat ragu-ragu tentang rakaatnya. Yang ketiga berkaitan dengan bacaan sujud sahwi dan duduk antara 2 sujudnya. Nah, ini adalah sebagaimana bacaan sujud dan duduk antara 2 sujud pada sholat yang biasa. Nah, ini jadi karena dari risalah sholat ini terbitnya lebih akhir, maka ini dalam istilah ininya mungkin menasah yang lain-lain ya, dari ijtihad yang sebelumnya gitu.
Sehingga kemudian pada saat duduk antara dua sujud pun itu tetap bacaannya sama seperti bacaan dalam sholat. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, jadi bacaan dalam sujud sahwi dan duduk antara dua sujudnya adalah sebagaimana bacaan sujud dan duduk antara dua sujud pada saat sholat yang biasa. Jadi ketika sujudnya subhana rabbiyal a'la atau subhana dan seterusnya, ada doa-doa yang lainnya, pokoknya doa sujud begitu. Lalu kemudian duduknya juga sama, bisa robbik firli atau doa yang panjangnya gitu. Nah, itulah berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan sujud sahwi begitu. Mudah-mudahan dengan dibahas tentang persoalan sujud sahwi ini dapat menambah pengetahuan secara fikih, terutama fikih ibadah di jam'iyah, sehingga ada wihdatun fil ibadah, keseragaman di dalam pelaksanaannya, sehingga ketika nanti ada perkara-perkara yang keliru, terutama dalam sholat tarawih nanti, itu bisa diluruskan untuk menggapai derajat kesempurnaan sholat yang kita lakukan. Nah, jadi untuk jamaah, kalau nanti ada subhanallah begitu, maka selesainya itu jangan dulu pulang langsung, tapi hendaklah ditelaah dulu tabayun, apa ini yang jadi pokok permasalahannya. Lalu kemudian kalau memang jelas permasalahannya, maka gunakan mic juga. Jangan ngobrol hanya sekedar obrolan beberapa orang saja, terutama imam, supaya bisa terdengar ke saf yang belakang. Maka ketika informasinya sampai ke belakang, maka nanti akan ada keseragaman, sehingga tidak ada yang tidak melaksanakan sujud sahwi atau yang tidak melaksanakan sujud sahwi, karena informasinya jelas, semuanya merata. Nah, oleh karena itu ketika kurang rokaat misalnya, Bapak Ibu rokaatnya ternyata tadi itu kurang, marilah kita menambah lagi 1 rokaat. Maka kemudian imam berdiri, lalu takbir, lalu kemudian membaca surat seperti biasa, lalu kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan kemudian duduk, sujud lagi, kemudian tahiyat akhir. Lalu setelah itu kemudian bisa dilaksanakan sujud sahwi, atau sujud sahwinya bisa dilaksanakan setelah salam. Namun tentu saja kalau memang berkaitan dengan penyempurnaan karena memang kurang rokaat, sujud sahwi dilaksanakan bisa saja sebelum salam begitu. Nah, seperti itulah ketentuannya. Jadi jamaah juga supaya bisa ada pencerahan, sehingga ketika nanti ada kekeliruan yang terjadi berkaitan dengan hal yang semestinya diganti dengan sujud sahwi, jangan sampai kemudian jamaah lalu kontraproduktif, akhirnya diskusi dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang justru sunnah yang berkaitan dengan kesempurnaan sholatnya dengan sujud sahwi, sebagiannya tidak melaksanakan. Dan ini bukan hal yang termasuk aib ya bagi imam. Mengapa? Karena lupa itu hal yang biasa. Karena manusia itu adalah makhluk yang memang lupa begitu kan, pelupa. Sehingga kalau ada imam yang seperti itu, imam pun jangan sampai kemudian menjadi down ya dengan kondisi seperti ini. Karena udah biasa gitu hari hilap mah. Da nungarana kekeliruan bukan kekeliruan yang disengaja, karena memang lupa. Dari mengeus poho mada simkuring gela mengeus poho sok teu inget gitu. Nah, oleh karena itu ikhwati iman rahimakumullah, jadi tinggal dibetulkan saja. Apalagi mungkin nanti ada santri-santri, walaupun mungkin santri juga sudah ditempa di pesantrennya ya, berkaitan dengan bagaimana ketika ada kekeliruan. Tapi biasanya anak-anak awal-awal di jadwal mungkin punya nervous dan sebagainya, maka itu hal yang untuk melatih mereka juga. Artinya supportlah mereka walaupun ada kekeliruan seperti itu. Jadi hal yang memang
ya harus dimafhumi oleh kita bersama berkaitan dengan persoalan ini. Barangkali itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat dimafhumi dan mudah-mudahan dapat diamalkan nanti ketika memang terjadi berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan sujud sahwi.